Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 13 mahasiswa Prodi Ilmu Quran dan Tafsir akan menjelaskan hasil makalah kami dalam mata kuliah usul fiqh yang berjudul Tingkatan Mujtahid dan Macam-macam Ijtihad yang disusun oleh Muhammad Naufal Adil Alif dan Muhammad Yusril Rizki Agustiar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Saiful Rizal yang telah mengampu mata kuliah usul fiqh pada prodi IKT semester 2A. Baik, langsung saja kami jelaskan materi kami yang pertama. Yang pertama yaitu tingkatan mujtahid. Perlu diketahui tingkatan mujtahid terbagi menjadi 7 macam atau 7 bagian. Yang pertama ada mujtahid mutlak mustaqil, yaitu mujtahid yang bersifat independen. Kemudian yang kedua ada mujtahid mutlak ghairu mustaqil, yaitu mujtahid mutlak yang tidak berijtihad sendiri. Yang ketiga ada mujtahid muqayyad, yaitu mujtahid yang terikat. Kemudian yang keempat ada mujtahid takhrij. Mereka adalah deretan ulama yang mentakhrij beberapa pendapat dalam beberapa madhab. Yang kelima ada mujtahid tarjih. Mereka adalah kelompok mujtahid yang memiliki kemampuan memilih pendapat yang lebih benar dan lebih kuat ketika terdapat perbedaan pendapat, baik perbedaan antara imam madhab atau perbedaan antara imam dengan muridnya dalam satu madhab. Kemudian yang keenam ada mujtahid fatwa, yaitu mereka adalah para ulama yang memahami pendapat madhab. Yang terakhir ada tobaqoh muqallid, yaitu orang yang taklid. Langsung saja kepada slide kedua. Apa yang dimaksud mujtahid mutlak mustaqil atau yang dimaksud mujtahid yang bersifat independen? Yaitu seorang mujtahid mustaqil memiliki kemampuan untuk membuat kaidah-kaidah fikih berdasarkan kesimpulan terhadap perenungan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, kaidah-kaidah ini digunakan sebagai landasan dalam membangun pendapatnya. Di antara ulama yang telah mencapai derajat mujtahid mustaqil adalah para imam madhab yang 4. Kemudian penjelasan mengenai mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Bagaimanakah mereka? Mereka adalah orang yang telah memenuhi persyaratan dalam berijtihad secara independen atau bebas. Namun mereka belum membangun kaidah sendiri, tetapi hanya mengikuti metode imam madhab dalam berijtihad. Mereka memiliki kemampuan menetapkan hukum dari beberapa dalil sesuai dengan kaidah yang ditetapkan pemimpin mazhab. Bisa jadi mereka berselisih pendapat dalam beberapa masalah yang terperinci di bidang fikih. Namun secara prinsip mereka mengikuti imam mazhab yang 4. Kemudian yang dimaksud mujtahid muqayyad atau mujtahid yang terikat. Siapakah mereka? Mereka adalah kelompok ulama mujtahid yang memiliki kemampuan untuk mengkiaskan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh imam madhab yang 4. Untuk apa? Untuk memecahkan permasalahan baru yang tidak terdapat dalam keterangan-keterangan ulama madhab. Pendapat hasil ijtihad ulama pada tingkatan ini disebut dengan al-wajih dalam satu madhab. Para ulama dalam madhab tersebut berbeda pendapat, sehingga sering dijumpai dalam penjelasan di buku fikih. Pada suatu permasalahan terdapat sekian wajah atau sekian perbedaan pendapat di masing-masing ulama. Kemudian ada mujtahid takhrij. Mereka adalah deretan ulama yang mentakhrij beberapa pendapat dalam madhab. Kemampuan mereka dalam menguasai prinsip dan pengetahuan mereka dalam memahami landasan madhab telah menjadi bekal bagi mereka untuk menguatkan salah satu pendapat. Kemudian ada mujtahid tarjih. Mereka adalah kelompok mujtahid yang memiliki kemampuan memilih pendapat yang lebih benar dan lebih kuat. Ketika terdapat perbedaan pendapat, baik perbedaan antara imam madhab atau perbedaan antara imam dengan muridnya dalam satu madhab. Kemudian mujtahid fatwa. Siapakah mereka? Mereka adalah para ulama yang memahami pendapat madhab serta menguasai segala penjelasan dan permasalahan dalam madhab, sehingga mereka mampu menentukan mana pendapat yang paling kuat, agak kuat, dan yang paling lemah. Namun mereka belum memiliki kepiawaian dalam
menentukan landasan qiyas dari madhab-madhab yang 4. Kemudian ada tabaqat muqallid, orang yang taklid. Al-muqallidin adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk membuat perbedaan antara pendapat yang lemah dan yang kuat, serta tidak dapat membedakan antara yang rajih dan yang marjuh. Kemudian kami akan jelaskan beberapa macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijtihad itu terbagi menjadi 7 bagian. Pertama ada ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sudud dariyah. Yang keenam istishab, yang terakhir ada uruf. Kami jelaskan yang pertama, ijma' adalah kesepakatan yang diambil oleh ulama dalam mengambil suatu hukum. Tentu saja pengambilan hukum tersebut sudah melalui proses panjang dan mengambil referensi Quran hadis. Ijma' ini sering juga disebut dengan fatwa. Kemudian yang kedua ada qiyas. Qiyas adalah menyamakan. Artinya satu masalah baru dikaitkan dan disamakan dengan masalah yang lama yang memiliki kemiripan sebab serta efeknya. Hukum masalah lama itu lantas dijadikan hukum untuk masalah baru tersebut. Itulah yang dinamakan qiyas. Kemudian ada macam-macam ijtihad. Yang nomor 3 yaitu istihsan. Istihsan bisa juga disebut dengan mengambil yang baik. Artinya istihsan ini semacam fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ahli fikih yang cenderung menganggap hukum tertentu lebih baik untuk masalah tertentu. Karena itu, sifat hukum yang diambil dengan istihsan ini bersifat argumentatif. Kemudian yang keempat ada maslahah mursalah. Ijtihad ini adalah mengambil satu hukum dengan pertimbangan efek negatif positif suatu masalah tersebut. Prinsip dasarnya adalah bagaimana agar suatu masalah memberi manfaat dan terhindar dari bahaya atau mudarat. Kemudian macam ijtihad yang kelima ada sudud dariyah. Ini adalah jenis ijtihad yang mengambil hukum lebih keras untuk berhati-hati. Misalnya, hal yang dihukumi mubah dimakruhkan atau malah diharamkan dan berkaitan untuk agar masyarakat berhati-hati dalam mendekati hal-hal tersebut, apalagi dalam menjalankannya. Kemudian yang keenam ada istishab. Apa itu istishab? Istishab adalah ijtihad yang memutuskan satu hukum dengan menunggu ketetapan suatu perkara. Hal ini seperti seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya ke perantauan tanpa kabar. Tidak serta-merta perempuan itu boleh menikah lagi jika belum ada kepastian apakah suaminya sudah meninggal atau telah menceraikannya. Jika hal itu sudah dapat dipastikan, barulah perempuan itu boleh menikah lagi. Kemudian ada yang terakhir ada uruf. Ijtihad ini merupakan pengambilan hukum berdasarkan kebiasaan atau adat. Selama suatu masalah tidak bertentangan dengan Quran hadis, masalah tersebut tetap dibolehkan. Mungkin sekian dari kami yang bisa jelaskan dari makalah kami. Sekali lagi kami ucapkan beribu-ribu maaf dalam beberapa penyampaian tentang materi tingkatan mujtahid dan macam-macam ijtihad. Saya ucapkan beribu-ribu maaf. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.